semakin banyak yang kita kenal. Di sekolah tentunya persahabatan. Syarah Al-Quran di era milenial dengan hormat kami persembahkan. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mari kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Karim, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Cirebon, Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Cirebon yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha yang kami hormati. dan tentunya anak kalian semua yang insya Allah muliakan. wahai kaum remaja di era milenial, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang bisa menggoyahkan iman kita. Remaja saat ini yang tengah ada di masa gempuran pergaulan bebas, kemaksiatan yang semakin merajalela tanpa adanya pembatas yang menghalang. Maka dari itu, hadirin sekalian, izinkanlah kami memangkat syarahan yang berjudul Tauladan Baik Kehidupan Kini Terjerumus ke Lubang Kemaksiatan, dengan berlandaskan firman Allah, Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang pelimpah sayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, serta yang banyak mengingat Allah. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa sebaik-baiknya contoh, sebaik-baiknya tauladan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak pernah bercampur rasa dengan perempuan. Namun dilihat dari remaja zaman sekarang, banyak terjerumus akan celak kemaksiatan. Suri tauladan kebenaran kini sudah tidak teramalkan.
Demikian ini kita berharap agar generasi muda bisa berharap dengan gelombang maksiat yang semakin berat. Seringkali terjadi ujian datang sebagai bentuk penyambutan hidayah hadir ke hadapan. Sungguh Allah Maha segala-galanya. Hadirin wal hadirat, sebagai wujud percintaannya, mari kita saksikan persembahan drama dari ekstrakurikuler Ikatan Remaja Masjid Al-Muttaqin dengan tajuk 2 tahun perjalanan cinta putus sudah di masa SMA. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada 2 orang pelajar SMP yang tengah mengobrol perihal melanjutkan sekolah. Kemudian mereka berkomitmen untuk melanjutkannya ke SMA Negeri 1 Cibubur. Kedua remaja ini sedang terikat rasa saling suka, sehingga mereka memutuskan untuk kembali bersama di masa SMA. Mereka berdua adalah Muhammad Nurdin dan Salmatul Qawi. Nurdin merupakan sosok yang ramah, pemalu, serta tegas. Sedangkan Salma mempunyai pribadi yang galak, kepo, pintar, serta suka heboh sendiri. Singkat cerita, kini keduanya telah diterima sebagai siswa-siswi baru di SMA Negeri 1 Cibubur. Sejak hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah, mereka selalu saja bersama. Hingga hari ini merupakan hari terakhir masa pengenalan lingkungan sekolah yang diisi dengan pertunjukan dari setiap ekstrakurikuler. Setelah melihat demo dari setiap ekstrakurikuler, Nurdin memutuskan untuk memasuki salah satu organisasi, yaitu Ikatan Remaja Masjid Al-Muttaqin atau yang familiar dengan sebutan IRMA. Nurdin bergabung dengan IRMA karena organisasi ini merupakan satu-satunya ekstrakurikuler keagamaan yang ada di SMA Negeri 1 Cibubur, sehingga Nurdin pun bertujuan untuk gabung di ekstrakurikuler ini. Kamu benar mau masuk IRMA? Iya, pengen belajar lebih lagi tentang ilmu agama. Kenapa harus di IRMA? Kayaknya seru gitu, lagian positif juga kan. Yuk kamu gabung juga. Gak dulu deh, aku mau fokus belajar aja. Kok perasaan aku gak enak ya? Aku takut Nurdin akan berubah karena aku pendiem. Kini, tepat 1 bulan kemudian setelah peristiwa itu, terdapat suatu perubahan yang terjadi dalam hubungan mereka. Sampai Salma pun mencoba untuk menghubungi Nurdin karena akhir-akhir ini Nurdin mulai tidak ada kabar. Nurdin kemana ya? Kok akhir-akhir ini dia gak ada kabar? Apa mungkin dia sibuk? Ah, masa iya? Kan sekarang eskul dia belum ada kumpulan. Coba telepon dia deh. Ih, Nurdin kemana sih? Di chat gak dibalas, di telepon gak diangkat. Maunya dia apa sih? Di sini Salma merasa bahwa Nurdin telah berubah dan tidak seperti dulu lagi yang suka peduli, rajin kasih kabar, dan gak pernah telat buat ngingetin Salma makan.
Hingga akhirnya Salma pun memutuskan akan menemui Nurdin secara langsung untuk membicarakan tentang perubahan dalam hubungan mereka. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Salma bergegas ke musola untuk mencari Nurdin. Semenjak gabung dengan Irma, kata orang, Nurdin sering ada di sana. Dan akhirnya, Salma menemui Nurdin yang tengah duduk di kursi depan musola. Nurdin, kamu lagi sibuk gak? Enggak kok, enggak sibuk. Kita harus bicara, aku tunggu di dekat kolam ya. Boleh. Lalu keduanya pergi ke taman kolam dengan arah yang berbeda. Assalamualaikum Salma, ada apa? Waalaikumsalam, kok bawa temen? Iya, gak enak aja kalau berdua, kan nanti yang ketiganya setan. Hah? Kurang meren. Saya gak ngomong gitu ya bro. Udah ngobrolnya. Maaf, emangnya ada apa? Aku mau ngomong sama kamu tentang hubungan kita. Hah? Hubungan? Kebetulan nih, aku juga mau ngomong tentang itu. Kenaon sih, gaya rek balik ya. So, kamu dulu. Ladies first. Sebenarnya kamu tuh masih suka gak sih sama aku? Sebenarnya masih mau melanjutin hubungan kita gak sih? Kamu ngerasa gak akhir-akhir ini kamu makin cuek sama aku dan gak ada waktu lagi buat aku? Udah, boleh gantian ngomongnya? Jadi gini, sebenarnya aku juga masih suka sama kamu. Tapi sukanya aku sama kamu itu ternyata salah. Dulu emangnya aku belum tahu, tapi sekarang aku udah tahu. Dan seharusnya dari awal kita gak memulai hubungan ini. Ini semuanya salah aku juga, yang udah nyimpen harapan ke kamu. Terus jadinya kita sudahi saja hubungan ini. Bukan mau terus-terus mengajak kamu berbuat dosa. Jadi kita saling suka maka cukuplah diam dan maafkan saja. maksud kamu apa sih? Kamu mau lepas hubungan ini? Kita udah bangun hubungan ini selama 2 tahun bro. Masa tiba-tiba kamu hancurin? Apa semua ini karena Irma? Setelah pertemuan tadi dengan Nurdin, Salma pun merasa sedih dan mau mengadukan keluh kesah yang ia dapat kepada para sahabat terdekatnya. Hei, kalian tahu gak sih? Hei, kalian dengar gak sih? Saya tuh lagi galau tahu. Kalian gimana sih? Ya saling ikut. Ini lagi joget-joget apaan sih? Kenapa salah? Kalian sahabat saya bukan sih? Saya tuh baru putus tahu. Untung helmnya bogo. Di sisi lain, Salma masih belum bisa menerima atas kehancuran hubungannya dengan Nurdin. Salma juga masih penasaran kenapa Nurdin bisa setega itu memutuskannya secara sepihak. Sehingga Salma bergegas bertanya kepada geng di kelasnya untuk mencari tahu tentang Irma. Halo teman-temanku yang aku cintai dan sayangi, ada pengumuman penting buat kamu semua. Apa Sal? Besok libur? Kamu mau naktir kita semua ya? Pasti kamu udah baikan sama Nurdin. Apaan sih kalian ini? Yang satu demen libur, yang satunya lagi demen makan. Gini ya, aku tuh mau masuk Irma. Hah? Kagak yakin kita sama ini? Pokoknya teh aku gak setuju kalau kamu gabung Irma, nanti kamu jadi berubah. Nanti kamu pakaiannya syar'i lagi kayak emak gue. Emang emak lu sehari-harinya pakai busana syar'i? Syar'i gak ya? Nanti deh gua foto dulu emak. Ada-ada saja kau ini. Kalau kamu mau gabung Irma, pasti kamu bakal soalin, gak asik lagi, terus gak bisa main tiktokan bareng lagi. Setelah itu, Salma pun meninggalkan gengnya karena mereka semua tidak ada yang mendukung Salma untuk masuk menjadi anggota Irma. Namun, hal ini tidak menyurutkan niatan Salma untuk gabung Irma karena dia merupakan tipe orang yang kekeh juga kepo akan banyak hal, apalagi yang menyangkut tentang Nurdin. Maka dari itu, ia pun memberanikan diri untuk menemui teman sekelasnya yang telah gabung di Irma yang bernama Alifa. Halo Alifa, pakai salam dong cantik. Iya,
Assalamualaikum Alifa. Waalaikumsalam Salma. Ada apa nih Sal? Enggak kok, aku mau tanya-tanya soal Irma, boleh kan? Boleh atuh, silahkan. Oke, jadi gini, aku mau tanya dong, tapi kamu jangan marah ya. Kenapa sih anak-anak Irma biasanya pada syari itu apa pakaiannya mesti pakai yang oversize ya? Enggak kok. Jadi gini, setelah gabung di Irma, kami itu jadi tersadar bahwa menutup aurat yang benar itu ternyata wajib banget. Selain perintah dari Allah, menutup aurat itu kan bisa menjaga diri kita dari laki-laki bukan mahram di luar sana. Pasti merasa lebih terjaga gitu. Jadi, sama kalau mau tanya-tanya lebih lanjut tentang Irma, boleh datang ke musola hari Selasa ya. Saya tunggu pokoknya. Wah, seru kayaknya. Makasih ya Alifa. Ya, sama-sama. Setelah bertanya kepada Alifa, Salma semakin yakin untuk bergabung di Irma, tetapi tujuannya masih tercampur dengan niatan mencari tahu perubahan 180 derajat yang dilakukan oleh Nabi. Pada hari Selasa, di mana waktu berkumpulnya para anggota Irma di musola, ternyata tepat di sana Salma pun hadir dengan duduk di kursi depan musola tersebut. Dalam waktu ini, ada salah satu anggota yang bertanya kepada Salma karena muka Salma yang terlihat kebingungan. Assalamualaikum, kamu kenapa kok ikut gabung? Waalaikumsalam, saya kebingungan teh karena ini kali pertamanya saya ikut masuk kumpulan Irma, jadi gak tahu gimana tata caranya. Oh gitu, yuk masuk, nanti saya bantu jelasin. Jadi di Irma itu ada yang namanya minat dan bakat. Nanti setiap bulannya kita akan ada pembahasan berbeda tentang pengembangan bakat serta pengajaran tentang ilmu-ilmu agama seperti tahfidzul Quran, tilawah, dakwah, nasyid, marawis, kaligrafi, dan tentunya ilmu-ilmu keislaman lainnya. Wah, ternyata banyak banget ya teh programnya. Pantesan makin sibuk banget. Teh, jangan melamun. Ya, benar banget, di Irma itu ada berbagai macam kegiatan positifnya. Yuk kita lihat aktivitas para anggota Irma. Nah, ini ada tahfidzul Quran. Jadi, di sini ada pelatihan makhorijul huruf serta tajwid Al-Quran sembari sedikit demi sedikit menghafalnya. Nah, ini ada pelatihan dalam berdakwah. Jadi, di sini akan dibimbing bagaimana cara tabligh yang baik kepada sesama muslim. Dan tuh masih banyak lagi kegiatan-kegiatan kami di sini. Masya Allah, seru, positif banget lagi. Terima kasih banyak ya teh, udah jelasin sedetail gini. Ya, sama-sama. Ini kami mengadakan muhadharah. Jadi, semuanya akan kumpul di aula. Nanti maka ada yang kebagian jadwal ceramahnya gitu. Pokoknya nggak kalah seru deh. Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu menghormati bukan merendahkan. Cinta itu menjaga bukan merusakkan. Cinta akan selalu mengajak kepada kebaikan, bukan mengajak pada kemaksiatan. Cinta sejati itu bukan bagi hati yang selalu bersama untuk bermaksiat. Tapi cinta sejati adalah tentang siapa yang paling berani menemui wali perempuannya dan menyatakan siap ia halalkan. Seperti Imam Syafi'i yang meriwayatkan, jika hatimu lebih berharap kepada seseorang, maka Allah akan timpakan kepadamu penuh sebuah pengharapan. Agar kamu menyadari bahwa Allah sangat cemburu akan hati seorang hamba yang berharap selain kepadanya, maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. Ya akhi wa ukhti, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah mengatur jodoh, rezeki serta kematian bagi kita semua sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia. Ingat, jika ada yang benar-benar mencintaimu, pasti ia akan datang